لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah, merasa diuntukkan dengan nikmat-nikmatnya yang telah Allah karuniakan kepada kita. Di antara karunia besar yang Allah telah berikan kepada kita waktu ini adalah kita bareng-bareng duduk di sini semata-mata untuk mencari ridhonya Allah, buat perkumpulan semata-mata untuk menggapai ridhonya Allah dan untuk menggembirakan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Majelis yang besar, yang ikut duduk kemudian ngantuk, itu pun sudah beruntung. Apalagi duduk memperhatikan dengan baik, kemudian usaha berjuang sama-sama untuk meridhokan Allah, menggembirakan Rasulullah, tentu dia akan lebih beruntung lagi dengan keuntungan yang hanya Allah yang bisa menghitung. Haula'i qaumun la yasqa bihim jalisuh. Mereka orang-orang yang duduk karena agama, duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir,
siapapun yang ikut duduk dengan mereka tidak akan merugi, tidak akan celah. Majelis yang bagi orang beriman sangat penting untuk dirutinkan. Menghadiri majelis-majelis yang semata-mata karena agama adalah sangat penting, karena orang beriman paham tidak ada masalah yang lebih besar melebihi kalau kita bermasalah dengan Allah. Kalau kita bermasalah dengan Allah, mau lari kemana? Bumi ini semuanya milik Allah. Saya tak mati saja, minum baikon. Begitu mati, ternyata alam kubur milik Allah. Saya tak lari menuju padang mahsyar, ternyata padang mahsyar milik Allah. Saya tak lari ke alam akhirat, ternyata alam akhirat milik Allah. Allah telah janjikan lewat nabinya, orang yang hadir di majelis-majelis kebaikan semata-mata karena Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosanya dan akan ganti kesalahannya dengan kebaikan. Qumu maghfuran lakum qad butilat sayyi'atikum hasanat. Bangkitlah kalian dari majelis-majelis kebaikan yang kalian hadiri dalam keadaan dosa kalian telah dimaafkan oleh Allah, kesalahan-kesalahan kalian telah diganti dengan kebaikan. Maka semestinya bagi orang yang ingin keuntungan, ya ingin majelis-majelis seperti begini ini berkelanjutan, berkesinambungan. Dan bagi orang yang mau merasakan, orang itu kalau dosanya rontok terasa para hadirin, menjadi lebih mudah menangis kalau ingat akhirat, lebih mudah untuk amal agama, lebih ringan untuk berangkat ke masjid, lebih ringan untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang telah milih kita semuanya menjadi bagian orang yang telah beriman. Tidak semua orang dipilih oleh Allah untuk beriman. Tidak semua orang dititipi oleh Allah kunci surga, kalimat ikhlas, kalimat tahlil la ilaha illallah. Kita ini semuanya adalah cucunya Nabi, cucunya Rasul, cucunya Nabi Adam, cucunya Nabi Nuh. Tetapi tidak semua cucunya Nabi Adam dan tidak semua cucunya Nabi Nuh dipilih untuk dapat hidayah, dipilih untuk membawa kalimah, yang kalimah tersebut merupakan kuncinya surga, la ilaha illallah. Yang mana kalimat itu kalau kita yakini bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah saja. Selain Allah itu bukan Tuhan, selain Allah itu makhluk diciptakan oleh Tuhan. Selain Allah itu diatur oleh Tuhan. Selain Allah itu dimiliki oleh Allah. Selain Allah diputus oleh Allah. Selain Allah itu dulu pernah semuanya tidak ada, bisa ada karena dikehendaki oleh Allah. La ilaha illallah. Jadi orang beriman tuh hidupnya itu tidak mudah bingung, karena dia paham semuanya dari yang maha satu, dari Allah saja. Maka kalau hubungan saya dengan Allah baik, beres. Kalau Allah menolong saya, beres. Kalau Allah ridho kepada saya, beres. Kaya untung, miskin untung, jadi pejabat untung, jadi rakyat untung, terhormat untung, dihina pun gak masalah. Karena Allah yang maha kuasa, yang menggerakkan segalanya, sudah ridho kepada kita.
Orang itu kalau sudah membawa iman, para hadirin, miskin masuknya surga tambah cepat, kaya kesempatan untuk sedekah berinfak tambah banyak, jadi pejabat berkesempatan menggunakan kekuasaannya untuk tambah dapat macam-macam karunia Allah. Jadi rakyat malah ringan hisabnya, nggak ditanyai mengenai jabatannya. Ya, orang beriman tuh apapun posisinya untung terus, tinggal menunggu panggilan untuk dipanggil malakul maut, mari masuk surganya Allah. Semoga termasuk kita semuanya. Hadirin, kita lihat kita punya macam-macam binatang peliharaan. Ada kambing, ada domba, ada sapi, mungkin ada burung. Kalau nyawanya copot, maka akan mati. Maka dunia ini punya nyawa juga. Nyawanya dunia adalah orang yang beriman. Kalau di dunia ini sudah waktunya untuk mati, waktunya untuk kiamat, maka Allah akan cabut nyawanya seluruh orang beriman. Waktu itu juga terjadilah hari kiamat. Maka nyawanya dunia ini adalah kita ini, orang-orang beriman. Maka orang beriman, andaikan di dunia ini tinggal satu saja, itu pun orang beriman yang hanya punya iman saja, ngantuan lagi, pemalas lagi, tapi yakinnya benar kepada Allah, yakinnya benar kepada Rasulullah, maka dengan sebab dia dunia belum wafat, dunia belum terjadi hari kiamat. Maknanya para hadirin, satu orang beriman itu berkahi seluruh dunia, manusianya, jinnya, hewannya, gunung-gunungnya, lautannya, kerikil-kerikilnya, pohon-pohonnya, lembah-lembahnya, bukit-bukitnya. Dengan sebab dia satu orang, maka seluruh dunia dapat keberkahan, dapat kebaikan dari dia. Itulah di antara rahasia kenapa nanti orang beriman yang paling lemah imannya, yang paling akhir dimasukkan surga, dia akan mendapatkan surga luasnya 10 kali lipat dunia. Karena dia ini hakikatnya telah berbuat baik ke seluruh dunia, dan Allah janji orang yang berbuat satu kebaikan minimal Allah akan ganti untuk dia 10 kali lipatnya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang sowan kepada Allah membawa satu kebaikan, maka Allah akan beri untuk dia minimalnya 10 kali lipat dari satu kebaikan itu. Maka dari situ orang beriman, kita kenal atau tidak, tetangga kita atau tidak, dia di pojok dunia, sama sekali kita tidak tahu namanya, itu pun harus kita yakini telah mendatangkan keberkahan sampai majelis kita ini. Orang beriman yang kita tahu dia beriman, walaupun dia ini berbeda pendapat dengan kita, selama dia masih beriman, bahkan kalau perlu bertengkar dengan kita, bahkan walaupun perlu buat buruk pada kita, tetap kita pandang dari sisi iman dia ini terasa nggak terasa telah mendatangkan kebaikan juga kepada kita. Karena orang itu berbuat kebaikan tidak harus terasa, para hadirin.
Dan kita dibuat baik oleh orang lain, nggak harus kita ini terasa, tapi itu nyata. Berkahnya orang beriman sampai seluruh dunia. Imannya orang yang paling lemah imannya, apalagi orangnya di samping beriman masih punya sekian banyak amal. Maka iman ini adalah perkara yang terpenting, perkara yang termahal yang Allah hadiahkan kepada hambanya. Iman kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan mengikuti yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut beliau berarti taat kepada Allah. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah Nabi Muhammad, sungguh dia telah taat kepada Allah Azza wa Jalla. Taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Taat kepada Rasulullah akan dicintai Allah dan dimaafkan dosa-dosa kita oleh Allah. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian taat kepada aku Nabi Muhammad, Allah akan cintai kalian dan Allah akan maafkan dosa-dosa kalian. Maka kita usaha untuk selalu taat kepada Rasulullah biar Allah ridho kepada kita. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, dikatakan siapa yang tidak mau masuk surga? Masuk surga kok nggak mau, siapa itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang taat kepada aku pasti masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Siapa yang tidak taat kepada aku berarti sungguh dia tidak mau masuk surga. Maka kita evaluasi hidup kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Yang taat pada Nabi jurusan surga. Yang tidak taat bukan jurusan surga. Yang tidak jelas, nggak jelas mau pergi kemana. Maka Imam Ghazali rahimahullah menyusun kitab Hidayatul Hidayah untuk jadi gambaran hidup 24 jam di dalam taat kepada Allah. Mulai bangun tidur sampai tidur. Beliau mengatakan teori ngamalkan agama, teori ketakwaan tidak akan bisa wujud sebelum orang dalam 24 jamnya programnya jelas, semuanya dalam ridhonya Allah. Maka kita lihat teman-teman yang di pesantren, begitu programnya diikuti 24 jam kelihatan jadi soleh, mukanya pun kelihatan tampak soleh, kemudian kelihatan doanya sering makbul. Begitu teman-teman yang latihan berjuang fisabilillah, kalau ikut program 24 jam dengan benar, Masya Allah, kelihatan dosanya pun mulai rontok, mukanya pun mulai bersinar, hatinya pun mulai lembut kalau ikut program. Diteruskan kok dibawa pulang, kelihatan nur hidayah bersama dia, datang pada keluarga dia, datang kepada teman-temannya. Begitu berhenti, balik lagi seperti awal. Menunjukkan pentingnya orang itu membiasakan diri, mengistiqomahkan diri, mendisiplinkan diri 24 jam ikut yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah 24 jam ikut Nabi,
maknanya kapanpun mati mesti husnul khotimah, karena semuanya sudah ikut Nabi. Wafat matu makan jurusan surga, wafat waktu tidur jurusan surga, wafat waktu di toilet jurusan surga, wafat ketika dengan istri jurusan surga, wafat ketika kesepian jurusan surga, wafat ketika banyak hutang asalkan sudah sesuai arahan agama, sudah usaha bayar, sudah usaha nyari usaha untuk bayar, masuk surga. Masya Allah. Wafat istrinya lari asalkan bukan salah dia, sudah ikut arahan agama, istrinya yang salah umpamanya, masuk surga. Masya Allah. Wafat jadi pejabat masuk surga, wafat jadi orang yang melarat masuk surga, karena sudah ikut yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datang muridnya Nabi, sahabat Nabi datang kepada Nabi, mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aturan-aturan agama saya lihat itu kok banyak. Saya pengen disampaikan kepada saya yang sebagai kewajiban saya, yang tidak wajib nggak usah disampaikan. Saya pengen ngamalkan yang jadi kewajiban-kewajiban saja. Maka Nabi kita pun menyampaikan kepada orang tadi kewajiban-kewajiban yang semestinya ditunaikan sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi, disampaikan. Selepas beliau menyampaikan, beliau mengatakan, inilah kewajiban-kewajiban yang wajib kamu kerjakan. Tidak ada lagi yang Rasulullah, tidak ada lagi yang lain ini, tidak ada. Illa an tatawwa'a, kecuali kalau kamu buat amal yang hukumnya sunnah. Maka sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saksikanlah saya hanya ingin mengamalkan yang wajib ini saja, tidak akan saya tambah yang lain. Maka ada dua riwayat Nabi bersabda kurang lebihnya, aflaha in sadaq. Kalau orang tadi memang benar-benar konsekuen, tulus, jujur dalam pernyataannya, semua yang jadi kewajiban akan dia kerjakan, dia pasti untung. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda kurang lebihnya, dia akan masuk surga, dikumpulkan dengan para siddiqin, para orang-orang yang mantep dan mantep imannya, dan akan dikumpulkan dengan orang-orang yang wafat fisabilillah. Maka ini adalah kewajiban yang pertama kali yang harus kita laksanakan di dalam taat kepada Nabi, adalah menunaikan seluruh kewajiban. Kewajiban yang terpenting selepas iman adalah rukun Islam. Rukun Islam yang terpenting adalah sholat. Kalau sholat dikerjakan dengan benar, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, akan menyebabkan orang itu mudah mengamalkan seluruh agama dan akan menjauhkan dia dari seluruh larangan agama. Itulah diantara pesan Nabi kita yang terakhir. Banyak kejadian-kejadian besar dalam umat Muhammad ini para hadirin, dimulai dari hari Isnin. Semua kebaikan di umat Muhammad ini dimulai dari kelahiran yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, yang lahir beliau hari Isnin. Sampai banyak ulama mengatakan semua kebaikan untuk umat Muhammad itu anaknya hari Isnin. Pemberitahuan mengenai macam-macam anugerah-anugerah dimulai dari hari Isnin, yaitu dimulai dari lahirnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir hari Isnin, diangkat jadi Nabi hari Isnin, kemudian beliau
di akhir kehidupan beliau sakit selama 2 pekan. Beliau sakitnya dimulai hari Isnin. Beliau sakit pertama, hari-hari pertama beliau masih mengimami masjid, untuk jadi gambaran kepada umat bagaimana Nabi mencontohkan bahwa pentingnya orang itu memperhatikan sholat 5 waktu yang disabdakan Nabi, as-salatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Siapa yang menegakkannya berarti telah menegakkan agama, yang meninggalkannya berarti telah meruntuhkan agama. Maka Nabi berangkat ke masjid dalam kondisi sakit kepala. Maka beliau mengikat kepala beliau yang mulia dengan ikat kepala, dengan isabah. Sebagian mengatakan Nabi kita memakai ikat kepala itu minimal ada 2 tipe. Pertama, imamah. Imamah itu adalah ikat kepala yang panjang. Ada yang mengatakan 7 dirok ke atas. Imamah sorban itu yang panjang. Kemudian pernah juga beliau pakai isabah, ikat kepala yang lebih pendek dari 7 dirok. Ya mungkin 1,5 meter, 2 meter itu masih dianggap ikat kepala. Pernah juga beliau hanya pakai topi saja. Maka beliau berangkat ke masjid dengan memakai ikat kepala. Kemudian sakit beliau tambah parah. Akhirnya beliau berangkat ke masjid dengan dipapah oleh Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali kiri kanan. Kadang-kadang kaki beliau terseret karena nggak mampu untuk berjalan. Beliau masih ngimami umat para hadirin. Beliau tidak mampu lagi ngimami umat dengan berdiri, maka beliau ngimami umat dengan duduk. Kemudian sakit beliau tambah parah. 3 hari terakhir rumah beliau yang mepet ke masjid, beliau tidak mampu pergi ke masjid. Beliau sering pingsan di 3 hari terakhir. Sambil beliau punya pesan-pesan terakhir. Di antara pesan beliau kepada Sayyidah Aisyah, beritahu ayah kamu supaya ngimami sholat 5 waktu menggantikan aku. Maka Sayyidah Aisyah, istri Nabi yang tercinta, kata banyak ulama, istri Nabi yang pertama adalah Sayyidah Khadijah. Kalau istri Nabi yang tercinta adalah Sayyidah Aisyah. Karena itu harus ada bandingannya. Kalau tidak ada bandingannya, kata-kata atau al-ahad itu nggak benar secara bahasa. Nabi ketika punya istri Sayyidah Khadijah, beliau hanya punya 1 istri, maka Sayyidah Khadijah nggak bisa dibandingkan dengan yang lain karena nggak ada bandingannya. Maka orang yang mengatakan Sayyidah Khadijah istri tercinta itu salah bahasa. Istri Nabi yang sangat setia, yang bantu Nabi habis-habisan dengan harta beliau, dengan waktu beliau, dengan pikir beliau. Kalau istri tercinta adalah Sayyidah Aisyah. Itulah yang dijawab Nabi ketika beliau ditanya, siapa wanita yang paling kamu cintai? Aisyah. Sayyidah Aisyah yang begitu cerdas, satu-satunya wanita dari kalangan umat Muhammad yang dibela oleh Allah dalam Al-Quran dengan 10 ayat berurutan yang diabadikan oleh umat untuk umat, yang disucikan, dibersihkan oleh Allah, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidah Aisyah memberitahukan kepada Sayyidah Hafsah, putrinya Sayyidina Umar yang juga istrinya Nabi, wahai Hafsah,
beritahukan kepada Umar, suruh ngimami sholat 5 waktu gantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar pun ngimami. Begitu Sayyidina Umar ngimami, Nabi kaget, loh, suaranya kok bukan suaranya Abu Bakar, suaranya kok suaranya Umar. Maka Nabi bersabda dengan sabda yang lantang, Aballahu wa rasuluhu wal mu'minuna illa Abu Bakar. Allah dan Rasulnya dan seluruh orang beriman nggak mau diimami kecuali oleh Abu Bakar. Maka Sayyidina Umar lepas ngimami dengar Nabi bersabda begitu kaget. Saya kira yang merintah Rasulullah, ternyata yang merintah Hafsah, Hafsah yang merintah Aisyah. Ini saya dipelokoto para wanita ini. Maka Sayyidina Umar bilang, saya kira tadi yang merintah Rasulullah, ternyata ini modifikasinya para wanita. Maka Nabi mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, Antunna sawahibu Yusuf. Aisyah, kamu itu seperti Zulaikhanya Yusuf. Sebetulnya kamu itu pengen Abu Bakar jadi imam, tetapi kamu nyuruh Umar suruh jadi imam, biar semua orang tahu bahwa yang layak jadi imam memang hanya Abu Bakar. Itu kecerdasan Sayyidah Aisyah. Karena waktu itu ada sebagian orang menganggap bahwa Abu Bakar bukan yang termulia dari kalangan sahabat. Maka selepas Nabi bersabda, Allah dan Rasulnya dan seluruh orang beriman nggak mau kecuali kalau imamnya yang gantikan Nabi itu Abu Bakar aja. Akhirnya seluruh sahabat termasuk Sayyidina Umar paham, memang selepas Rasulullah di kalangan umat Muhammad tidak ada yang lebih pantas untuk di posisi selepas Nabi selain Abu Bakar. Inilah diantara pembeda grup kebenaran firqah an-najiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan grup yang lain. Semuanya Ahlus Sunnah sepakat sebagaimana yang dinukilkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i, tidak ada ikhtilaf mulai zaman sahabat sampai zaman beliau bahwa yang termulia di kalangan umat Muhammad selepas wafatnya Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar. Maka kalau ada orang meragukan hal ini, berarti bukan golongan yang lurus. Abu Bakar dinamakan Abu Bakar padahal beliau tidak punya putra atau putri yang namanya Bakar. Kata sebagian ulama, karena beliau selalu terdepan, terawal dalam semua kebaikan. Bakar itu yang memulai, maksudnya yang memulai kebaikan. Urusan iman paling duluan, urusan korban paling banyak, urusan keberanian di dasar paling depan jaga Nabi. Ketika Nabi wafat, yang tahu solusinya pertama Abu Bakar. Masya Allah. Walau wazina imanu Abi Bakr bi imani jami'il ummah la rajaha bihim, atau kama jaa fil hadits. Andaikan imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat, tentulah imannya Abu Bakar akan mengungguli imannya seluruh umat. Itu diantara pesan Nabi yang terakhir untuk jadi panutannya umat selepas beliau adalah Abu Bakar. Nabi pesan khusus untuk umat supaya mengikuti sahabat beliau.
Dari sekian banyak sahabat, Nabi mengkhususkan terutama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Iqtadu billazaini ba'di Abi Bakrin wa Umar, atau Abi Bakrin summa Umar, atau kama ja'a. Kalau saya nanti wafat, ikutlah dua orang selepas wafatku, Abu Bakar kemudian Umar. Jadi antara yang dicontohkan Abu Bakar, kata sebagian ulama, adalah rasa sayang beliau kepada Islam itu luar biasa, yang tidak dipunyai oleh siapapun dari kalangan sahabat yang seperti beliau sayangnya. Beliau mengatakan ketika ada sebagian umat yang meninggalkan sebagian aturan agama, yaitu zakat, nggak mau bayar zakat, beliau mengatakan dengan begitu serius, dengan begitu sedih, ayang kusuddinu wa ana hayy, apakah agama akan berkurang sedangkan saya masih hidup? Beliau merasa tidak terima, merasa sedih, saya masih hidup kok agama merosot, itu saya nggak mau itu. Ini yang perlu kita tiru. Saya masih hidup, masjid saya kosong, saya nggak mau itu. Saya masih hidup kok umat masih banyak yang lalai, saya nggak mau itu. Ini yang telah kita tiru dari Sayyidina Abu Bakar. Insyaallah semuanya. Kemudian yang kedua diantaranya, Nabi kita bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang sayang kepada umat akan disayang oleh Zat yang Maha Penyayang. Sayangilah orang-orang yang di bumi, nanti yang di langit akan sayang kepada kalian. Para malaikat akan digerakkan untuk sayang kepada kita, Allah akan sayang kepada kita. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang kepada umat tidak disayang oleh Allah. Dan tidak ada sayang kepada umat melebihi ngajak umat biar disayang oleh Allah. Kalau orang jadi sayang oleh Allah, apapun keadaannya, dia ini ahli surga yang mampir sebentar di Palembang ini. Nabi bersabda, Arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Orang sayang kepada umat disayang oleh Allah. Paling sayang kepada umat paling disayang oleh Allah. Maka kalau kita tahu diri kita, coba dievaluasi seberapa sayang kita kepada umat itu seberapa. Itulah sebetulnya segitu pula sayangnya Allah kepada kita. Kalau kita nggak peduli umat mau masuk neraka, mau masuk surga, mau amal agama, kita bahaya. Jangan-jangan kita ini nggak terdaftar dari bagian orang yang disayang oleh Allah. Kalau Allah nggak sayang kepada kita, kita mau lari kemana? Lari pada orang kaya. Orang kaya itu mana ada di dunia? Perasaan aja. Harta yang dia akui itu nggak dia bawa mati. Dia nggak bisa menciptakan. Itu perasaan aja, perasaan kaya. Aslinya itu dengan kita sama aja. Mungkin bahkan makannya lebih banyakan kita. Maka orang terkagum-kagum orang kaya itu salah paham. Itu orang merasa kaya, nggak punya apa-apa. Yang punya apa-apa hanyalah Allah. Dia mengumpulkan miliknya Allah. Mengumpulkan besi, mengumpulkan ban mobil, bukan apa, ini milik saya. Mulai kapan dia bisa mewujudkan hal-hal tersebut dari tidak ada ke ada? Ngaku kok itu omong kosong, omong doang itu. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara wasiat Nabi kita menjelang wafat beliau adalah as-salah wa ma malakat aymanukum. Perhatikanlah oleh kalian sholat 5 waktu itu dan orang-orang yang di bawah pengaturan kalian.
Semua dari kita ini biasanya punya bawahan. Bawahannya telah menyerahkan hidupnya, waktunya kepada kita. Sudah kita isi dengan ridhonya Allah atau belum program hidup mereka itu? Maka lakinya, perempuannya, remajanya, anak-anaknya, pendidikan terpenting selepas iman adalah mementingkan sholat. Itulah wasiat Nabi kita yang terakhir, sekaligus kita mikirkan tanggung jawab kita kepada orang yang di bawah kita, pegawai kita, buruh kita, istri kita, anak-anak kita. Kita telah nanya mereka masuk kelas enggak, kerja enggak, sudah enggak? Sudah kita tanya belum bagaimana sholatnya, bagaimana akhiratnya, bagaimana imannya? Mereka telah menyerahkan hidupnya kepada kita. Di antara pesan Nabi yang terakhir adalah beliau mengatakan angfidu jaisha Usama. Teruskanlah pengiriman rombongannya Usama. Sebelum Nabi kita wafat, para hadirin yang kami muliakan, selama Nabi di Madinah, di samping beliau mengajarkan agama, menyampaikan agama, mendidik orang mengenai agama, selama beliau di Madinah tidak kurang dari 100 rombongan dari yang sedang dan besar beliau kirimkan untuk menyebarkan fikir perjuangan agama, ngajak umat untuk menuju ridhonya Allah, menuju surganya Allah, menuju keyakinan yang benar. Tidak kurang 100 rombongan. Dan beliau sendiri berangkat 25 kali dan selalu mengajak istri beliau. Ini kurang lebih suasana Madinah. Ta'alim wa ta'alum, zikir, ibadah, hikmat. Suasana Madinah itu kurang lebih ada masjid yang hidup amal. Isinya itu ngaji, isinya wiridan, isinya melayani umat, mencontohkan muamalat yang benar, muasyarat yang benar. Isinya mengirim rombongan-rombongan untuk menyebarkan kebaikan. Ini suasana Masjid Madinah. Kemudian tidak jauh dari masjid ada pasar. Pasar untuk praktek ilmu agama yang telah diajarkan di masjid. Pasar Islami di dekat Masjid Nabawi. Kemudian di dekat Masjid Nabawi ada penjara yang diberi tanggung jawab diantaranya sahabat Qais ibnu Sa'ad ibnu Ubadah. Orang-orang yang nggak tertib di penjara oleh Nabi. Kadang-kadang kita gambaran Madinah itu yang enak-enak, ada penjaranya Madinah itu. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi. Sejak dulu orang nggak tertib itu ada aja, orang yang perlu dipenjara itu ada aja. Maka di Quran itu cerita surga sekaligus cerita neraka, insya Allah. Kemudian di sana ada kuburan khusus orang-orang Islam. Ini adalah gambaran sekilas mengenai suasana kota perjuangan Nabi. Ada masjid yang hidup, kemudian ada pasar yang Islami, kemudian ada kuburannya orang Islam, kemudian ada pusat pengaturan, yaitu di masjid itu yang dipimpin oleh Nabi. Maka itu di seluruh dunia Islam, khususan di Indonesia, khususan di Jawa, kemudian di Turki, itu modelnya pusat pemerintahan seperti di alun-alun. Ada masjidnya, ada penjaranya, ada kuburannya, kemudian ada pusat pemerintahannya. Itu kurang lebih gambaran replika kota Madinah di zaman Rasulullah SAW. Mungkin di Palembang juga begitu, itu ada pusat pemerintahan di lapangan begitu, itu di situ. Maka kalau pengen buat kampung Islami, gambarannya dilengkapi. Sudah kampung Islami, begitu ada yang wafat bingung, kuburannya campur dengan orang yang belum dapat hidayah, kan kasihan. Insyaallah. Maka Nabi telah membentuk rombongan kurang lebih 3.000 orang
rombongannya Usamah. Usamah ini putranya Zaid. Zaidnya adalah mantan budaknya Nabi yang dimerdekakan, yang sering dipanggil oleh orang-orang saking akrabnya dengan Nabi, anak angkatnya Nabi. Zaid ibn Harithah, satu-satunya umat Muhammad yang disebut namanya di dalam Al-Quran. Jadi kalau orang punya anak namanya Zaidun itu luar biasa, karena Zaidun satu-satunya umat Muhammad yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Falamma qada Zaidun. Zaidun ini bapaknya si Usamah ini. Nah, Zaidun ini oleh Nabi dinikahkan dengan Ummu Aiman, yang Nabi bersabda, kalau kalian pengen lihat wanita dari penduduk surga, lihatlah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini berkulit hitam. Kulit hitam nggak masalah asalkan ahli surga. Apa gunanya kulit putih kalau masuk neraka? Siapa Pak contohnya kulit putih masuk neraka? Ada Abu Lahab, pamannya Nabi. Dikatakan Abu Lahab saking putihnya merona campur merah, sampai mukanya itu begitu tampannya, sampai dinamakan Abu Lahab. Ini pamannya Nabi ya. Yang beliau, yang Abu Lahab ini pernah sekali seneng dengan kelahiran Nabi, akhirnya dimimpikan oleh Sayyidina Abbas, dan cerita itu disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Bukhari. Maknanya cerita ini perlu dipertimbangkan. Sayyidina Abbas mimpi ketemu Abu Lahab. Abu Lahab cerita, gara-gara saya seneng dengan kelahiran Nabi, saya setiap hari Isnin diberi diskon siksa saya di neraka. Kemudian dari jari saya keluar cairan yang mengurangi kehausannya Abu Lahab di neraka. Tapi bukan hanya senang dengan kelahiran Nabi loh, Abu Lahab itu korban. Suwaibah budaknya itu dimerdekakan saking senangnya dengan kelahiran Nabi. Di Abu Lahab dapat fasilitas di surga itu korban, fasilitas di neraka itu korban. Gembira dengan kelahiran Nabi, kemudian korban budaknya wanita dimerdekakan, dan budak itu harganya mahal para hadirin, bisa ratusan juta. Harganya zaman dulu itu budak itu 10.000 dirham, 12.000 dirham, mahal banget, bisa miliaran. Kadang-kadang kita ini katanya cinta pada kelahiran Nabi malah cari bontokan, cari bungkusan. Ini Abu Lahab ini korban untuk kelahiran Nabi, itu korban. La ilaha illallah. Lah, Ummu Aiman itu salah satu yang ngomong baginda Muhammad SAW waktu kecil. Pernah ngerawat Nabi, gendong Nabi waktu kecil. Jaraknya umurnya Ummu Aiman dengan Rasulullah kurang lebih 12 tahun. Zaid ini orangnya kulitnya cerah. Lah, Ummu Aiman ini kulitnya gelap. Akhirnya lahirlah Usamah, niru kulit ibunya gelap. Maka Usamah sebelum Nabi kita wafat telah dibentuk oleh Nabi jadi amir rombongan, yang mana umurnya Usamah baru 17-an tahun, sementara yang jadi makmur beliau banyak sahabat-sahabat senior. Ini ujian akhirnya Nabi kepada umat, diantaranya diamiri oleh amir kulit hitam masih muda lagi, Masya Allah, yang milih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda untuk terus berangkatkan Usamah apapun yang terjadi. Maka Nabi kita wafat, hampir seluruh sahabat sepakat pengiriman rombongan tetap dilaksanakan, tapi jangan
sekarang ditunda dulu. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan tidak boleh ditunda. Memang kita ini sedih, yang sedihnya puncaknya kesedihan. Orang Islam tidak ada kesedihan seharusnya yang dia rasakan melebihi sedihnya ditinggal wafat oleh yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ingin meribakan Nabi, jangan nunda pengiriman rombongannya Usama. Sayyidina Abu Bakar mengatakan menunda perintah adalah melanggar perintah. Sayyidina Abu Bakar punya pemahaman agama yang begitu dalam, yang siapapun dari kalangan sahabat nggak punya pemahaman sedalam beliau. Hadirin, orang-orang yang dalam Al-Quran dimurkai Allah diantaranya adalah orang-orang yang menunda sholatnya, bukan nggak sholat, menunda sholat. Fawailun lil musallin, kecelakaan untuk orang-orang sholat. Orang sholat yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ibnu Abbas mengatakan artinya sahun itu adalah yuakhiruna sholawati an awqatiha, mereka mundur sholat sampai keluar waktu. Masuk kelas tapi selepas bel keluar kelas, itu namanya pelanggaran. Nabi sudah perintah berangkat, nanti saja, itu pelanggaran. Itulah pelajaran di antara pelajaran akhir dari perintah Nabi, bahwa penting sekali semua umat punya rasa tanggung jawab, harus ada yang terus memperjuangkan agama tanpa henti. Karena semua kebaikan itu harus ada yang memperjuangkan. Adanya masjid ini karena ada yang memperjuangkan. Adanya pertemuan ini karena ada yang memperjuangkan. Adanya pesantren-pesantren karena ada yang memperjuangkan. Adanya umat Islam di Nusantara ini karena ada dai-dai sebelum kita yang memperjuangkan. Maka di antara orang yang paling banyak pahalanya nanti di akhirat adalah para pejuang agama, para dai-dai, dan pimpinnya para dai adalah para anbiya. Mereka adalah saf terdepan dalam memperjuangkan agama. Maka kita usaha kita ini selalu menjadi bagian yang memperjuangkan agama. Insyaallah semuanya niat terakhir. Di rumah sebagai pejuang, di kampung sebagai pejuang, di masjid sebagai pejuang, fisabilillah sebagai pejuang. Akhirnya kita berharap menjadi orang yang terdepan di dalam mendapatkan keuntungan yang terbesar. Hadirin yang kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita menjadi bagian dari cucunya Nabi Adam. Nabi Adam itu begitu hebat, diajari oleh Allah langsung. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan semua nama kepada Nabi Adam. Itu kakek kita bersama. Kita ini cucunya hamba Allah yang diajari ilmu langsung oleh Allah, cucunya Nabi. Maka dalam darah kita ini mengandung darahnya Nabi Adam, darahnya Nabiullah. Maka semestinya kita ini bersemangat untuk niru kakek kita, taat total kepada Allah. Insyaallah kita semuanya niat. Dan itu ada cerita Nabi Adam salah-salah itu gimana Pak? Oh, memahaminya harus benar. Syekh Waliullah Dahlawi beliau mengatakan, cerita-cerita mengenai Nabi siapapun dalam Al-Quran kok seperti keliru, itu nggak keliru. Wong Nabi itu dibimbing langsung oleh Allah. Mudahnya bagi umumnya orang, Nabi itu dijadikan guru untuk mengajari yang ini keliru jangan ditiru, yang ini benar tirulah. Nah kadang-kadang murid itu nggak paham karena ngantuk di kelas.
Begitu gurunya praktekkan keliru, dianggap gurunya keliru. Padahal dia nyampein yang keliru tuh begini loh, jangan ditiru. Akhirnya saking bodohnya muridnya, Pak Guru aja keliru, kok muridnya nggak keliru? Ya namanya tidak cocok pun, gurunya aja keliru. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, katanya muridnya yang suka ngantuk tadi. Kalau muridnya dari awal melihat ini Pak Guru itu praktek baca ini, yang begini salah, yang benar begini, yang salah tadi untuk contoh bukan untuk ditiru. Nabinya tetap nggak keliru, tapi yang nggak paham dan nggak sopan, yang suka ngantuk, akhirnya kelirukan para nabi. Seperti kita kalau punya ustadz di MI, di SD, di SMP kan selalu ada pelajaran ini loh, contoh kekeliruan. Kok ngelirukan para nabi, kualat kamu? La ilaha illallah. Maka kita ini cucunya Nabi Adam yang diutus di dunia ini untuk jadi khalifah, untuk jadi contoh gimana sih mengelola hidup dengan benar sesuai dengan ridhonya Allah. Nabi yang begitu mulia, iblis disuruh sujud dan hormat kepada kakek kita, nggak mau, sampai sekarang kualat nggak putus-putus. Di iblis sebabnya kualat karena nggak hormat dengan kakek kita. Maka itulah yang perlu kita contoh. Kakek kita pertama itu adalah ahli ilmu, maka mestinya cucu-cucunya semangat ngaji, semangat belajar agama, meyakininya, mempraktekannya, mendakwahkannya sekemampuan masing-masing, mengikut kelonggaran masing-masing dan dilonggar-longgarkan. Karena artinya nggak berilmu itu artinya nggak tahu. Kalau nggak tahu bagaimana mau buat apa? Nggak tahu. Dan ilmu itu begitu penting, saking pentingnya sampai orang nggak berilmu pun kalau dikatakan nggak berilmu marah. Padahal dia nggak tahu, kamu goblok. Goblokin saya. Padahal goblok beneran. Jadi, dan orang yang belum ngaji dikatakan Pak Ustadz semua padahal belum pernah ngaji. Jadi begitu mulianya ilmu, sampai orang yang tidak berilmu pun diduga berilmu sewenang. Orang yang nggak berilmu dikatakan nggak berilmu marah. Masya Allah. Dan ilmu itu diletakkan pada siapapun jadi mulia, pada manusia jadi mulia, bahkan pada hewan pun jadi mulia. Anjingnya itu pinter, kudanya pinter, kucing saya pinter, Masya Allah. Tapi kalau bodoh itu diletakkan pada siapapun jelek, sampai pada anjing pun jelek, Masya Allah. Asu goblok, Masya Allah, jelek banget, Masya Allah. Dan ini kakek kita itu ilmuwan, dengan ilmu yang tidak ada kelirunya karena dibimbing langsung oleh Allah. La ilaha illallah wa 'allama Adam al-asma'ullah. Kalau iblis Pak, sementara di Quran nggak ada iblis dibimbing oleh ilmunya Allah, tuh nggak ada. Yang ada tidak hormat kepada Nabi Adam. Yang ada diberitahu oleh yang punya ilmu segalanya, yaitu Allah, ngengkel, nggak mau taat. Usjud li Adam malah ngengkel. Ana khairun minhu, saya lebih baik. Prestasinya iblis itu bukan ilmuwan, tukang ngengkel. Coba kita cari di Quran dan hadis kalau ada Allah ngajari iblis ilmu, nggak ada. Itu ilmunya ngarang sendiri, nyabur sana nyabur sini, nggak jelas panutannya. La ilaha illallah. Yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khair. Orang yang tahu ilmu agama dan orang yang belajar ilmu agama, kedua-duanya bareng-bareng dalam kebaikan. Maka kita usaha kalau nggak jadi pelajar, dia jadi pengajar. Kalau memang sudah ada yang diajarkan, yang kita sudah tahu dan itu kita mantap benar, kita sampaikan, kita dakwahkan. Yang belum tahu belajar lagi, biar terus dijamin oleh Nabi selalu dalam kebaikan.
belajar dakwah lagi, belajar makomi lagi, belajar wirid lagi, belajar ilmu agama lagi, belajar muamalat yang benar lagi, belajar akidah lebih mantap lagi. Wala khaira fi sa'irin nas, dan orang yang bukan pelajar atau pengajar nggak ada baiknya, karena hidupnya serba nggak tahu. Pokoknya ngene, sing penak ngene, pantese ngene, dikarang dhewe semuanya. Ngeri kalau orang itu nggak jadi pelajar atau pengajar yang dia sudah tahu, jadi hidupnya itu nggak ada aturan. Lah kita ini kakeknya seorang nabi yang ilmunya pasti nggak ada kelirunya, maka insya Allah semuanya niat untuk jadi pelajar dan pengajar agama insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang telah memilih kita menjadi bagian keluarganya Nabi Nuh. Di samping kita putranya Nabi Adam yang kesekian, kita ini melewati Nabi Nuh yang kesekian. Semua kita ini mengandungi darahnya Nabi Nuh. Allah berfirman, wa ja'alna dzurriyyatahumul baqin, aku Allah telah menjadikan anak cucunya Nabi Nuh yang masih tinggal di dunia. Kita ini anak cucunya Nabi Adam yang sangat ganteng, anak cucunya Nabi Nuh yang juga ganteng banget. Ini karena sudah pindah ke Nusantara, pindah terkontaminasi dengan udara dunia, campur empek-empek dan cukanya, akhirnya bentuknya sebagian kurang jelas. Tapi kalau kita nanti imannya benar, dipegang dengan benar, amalnya benar, yang wajib-wajib ditunaikan, disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah, nanti kita akan masuk surga ganteng mirip-mirip dengan kakek-kakek kita. Nabi Nuh di antara cerita beliau adalah beliau siang malam mikirkan umat untuk diajak ke surga dengan begitu sabar siang malam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. 950 tahun ngajak umat biar semuanya masuk surga. Yang ikut sama amanamahu illa qalil, dikit banget. Ada yang mengatakan yang ikut hanya 80 orang alias 40 pasang. Ada yang mengatakan yang ikut hanya 8 orang. Kalau 80-an orang, kurang lebihnya kalau dihitung rata-rata, setiap 12-an tahun dapat murid 1. Kalau dihitung 8 orang, setiap 120-an tahun dapat pengikut 1. Jadi Nabi Nuh itu kakek kita, ngajari kita untuk memperjuangkan agama, jangan gampang mutung, jangan baperan, jangan gampang mundur. Kamu itu cucu saya, 950 tahun hanya dapat 8 orang. Kita baru datang kepada teman kita, kita ajak ke masjid baru 10 kali, itu pun dalam 10 tahun. Setahun kita ziarahi sekali, akrab aja enggak mau ke masjid, langsung kita ngomel-ngomel, seorang ini memang jatah neraka, cocoknya didoakan ngodar aja. Ini bukan manusia, ini datangnya 10 kali enggak ngubris ya. Ini enggak cocok jadi cucunya Nabi Nuh. Sabar, karena sabar merawat hambanya Allah adalah bagian cara supaya kita disayangi Allah. Kita ini kalau kerja kebaikan itu karena Allah. Orang mau nggak mau itu nggak masalah, yang penting Allah mau. Maka para anbiya, orang yang terbaik akhlaknya, tersempurna zahir batinnya, sebagian ngajak umat tuh sampai wafat nggak ada yang mau walaupun 1. Maka para anbiya nggak salah, yang salah ya umatnya yang pada buta itu. Kalau matahari datang ke kampung kita, lewati kampung kita, sak kampung nggak ada yang lihat, yang salah matanya satu kampung, bukan yang salah mataharinya. Para anbiya itu adalah matahari hidayah. Kalau orang sak kampung nggak gubris mereka, dia yang salah satu kampung. Akhirnya nabinya tetap dapat derajat yang sangat tinggi. Orang kampungnya nggak ikut, dia masuk neraka semua.
kakek kita ada masalah dengan umat 950 tahun ngajari kita, yang menyelesaikan masalah hanya Allah. Beliau ngajari kita menyelesaikan masalah dengan doa. Cucunya Nabi Nuh ada masalah, curhat pada istri, curhat pada Pak RT, curhat pada Pak Lurah, curhat pada Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, curhat kepada dukun-dukun. Padahal kalau orang itu mau merenung, manusia itu siapapun mirip dengan kita, nggak punya apa-apa, punyanya itu ngaku-ngaku tok. Maka orang itu kalau berharap kepada makhluk selain dirinya sendiri, sebetulnya menikmati kebohongan yang dia sudah tahu itu kebohongan. Tidak mau menikmati kejujuran. Jelas orang lain itu yang mirip kita, ngantuan. Begitu sudah waktunya pergi ke toilet nggak bisa nahan. Begitu dia katanya punya harta, ternyata itu hanya pinjaman dari Allah. Kok orang berharap kepada makhluk terlalu, ujung-ujungnya hidupnya kecewa terlalu. Karena dia tidak jujur. Orang lain itu seperti kita, nggak mampu buat apa-apa. Yang mampu itu hanya Allah saja. Itulah kejujuran yang sebenarnya. Kalau kita diberitahu apa-apa itu Allah, apa-apa Allah itu baru masuk akal. Selain Allah itu hanya makhluk, nggak mampu apa-apa. Nah, saya sudah doa 10 tahun Pak, belum kabul. Kalau Allah belum mengabulkan, selain Allah bisa apa? Ya minta lagi. Kalau belum, ya terserah Allah. Selain Allah itu nggak ada, diadakan oleh Allah. Kita ini usaha seberapapun seriusnya, hati itu tidak boleh tawajuh kepada makhluk. Kalau enggak, nanti kita ini akan kecewa. Akhirnya kalau tawajuh kepada Allah dan sesuai dengan arahan Nabi, nanti laba enggak laba tetap laba, karena kita dapat ridhonya Allah. Tapi kalau enggak, sudah enggak laba, dimurkai Allah lagi. La ilaha illallah. Insyaallah kita latihan, waktu suka ingat Allah, waktu duka ingat Allah, berdoa kepada Allah. Insyaallah semuanya niat barangkali. Cucunya Nabi Nuh nih. Kemudian selalu sabar untuk merawat umat, ngajak umat kepada ridhonya Allah. Jangan emosian, jangan mutungan, jangan munduran. Ini mikirkan umat itu bukan untuk umatnya, hakikatnya untuk diri kita biar disayang oleh Allah. Kalau sudah karena Allah, tanggapan dan responnya umat itu nggak penting hakikatnya. Tapi harapan kita kalau akhlak kita baik, apalagi kita ini bergerak di kalangan umat Islam di Indonesia, mestinya umat Islam akan suka kebaikan. Kok kita ngajak di mana-mana ditolak, jangan-jangan muka kita yang memang nggak menarik. Mungkin akhlak kita mungkin yang nggak menarik. Siapa sih orang Islam yang gak suka kebaikan? Kok pas yang ngajak saya gak mau itu, yang salah saya, bukan Islam itu jelas. Islam itu menarik itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk kita ini merasa. Kalau Nabi Nuh, Nabi Adam tadi kita harus meyakini bahwa kita ini cucunya Nabi Adam, cucunya Nabi Nuh. Bukan seperti katanya Darwin, kita cucunya kera. Kalau kita nggak meyakini ini, nanti kena teori Darwinisme, yang mana Darwin itu telah benar-benar kurang asem. Dia mengatakan bahwa manusia purba itu ditemukan fosilnya seluruh dunia, yang tersisa terutama di Indonesia. Maknanya bagaimana? Dia telah ngejek orang Indonesia. Orang Indonesia itu evolusinya yang paling lambat dan orang yang paling primitif. Malah kita ajarkan di sekolah-sekolahan Darwin itu. Darwin ngomong kita ini dengan kera itu nggak jauh. Maka apa itu fosil-fosil manusia purba banyak ditemukan di Indonesia, termasuk di Jawa, di Ngawi sana, di Museum Trinil. Wah, ini namanya kurang asem. Kita dianggap keturunan kera. Katanya orang-orang yang tidak suka pada Yahudi, Darwin bilang itu sebetulnya begini itu ceritanya. Ceritanya itu grup-grup yang ikut Darwin itu ngelek dirinya. Kan Yahudi yang dimurkai Allah itu pernah difirmankan oleh Allah, mereka pernah dijadikan kera. Kunu kirodatan khosiin. Jadilah kalian para kera yang hina. Maka selepas itu mereka jadi manusia lagi, dikembalikan jadi manusia.
Begitu dites DNA ternyata masih mengandung kerang. Akhirnya cari teman. Saat dunia mau dikerahkan semua, padahal yang kerah mereka. La ilaha illallah. Ini guyonan yang mungkin benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk merasa menjadi bagian keluarganya Nabi Ibrahim. Millata abikum Ibrahim. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang di dalamnya keuntungan tidak ada ruginya belas, itu agama keluarga kamu sendiri, agama kakek kalian yaitu Ibrahim. Ini aturan keluarga kita ini semuanya keluarga Ibrahim, yang telah terbukti dikerjakan oleh keluarga Ibrahim menjadi datang berkah yang nggak putus-putus sampai hari kiamat. Kita ingat Nabi Ibrahim itu, rasakan itu adalah ayah kita secara rohani. Bagaimana beliau mengajak keluarga beliau, putranya, istrinya, untuk saf terdepan di dalam mengamalkan agama. Mengajak Hajar demi ridhonya Allah ditinggal di tempat yang begitu kering kerontang, nggak ada teman, nggak ada manusia, nggak ada kehidupan, nggak ada minuman. Kalau Allah ridho, apa susahnya orang kalau sudah diridho Allah mati itu memang sudah semuanya akan mati. Tapi kalau ini diridho Allah nggak masalah. Beliau meninggalkan istri beliau yang satunya, Sarah, ditinggalkan di sana di daerah Baitul Muqaddas untuk menghidupkan Baitul Muqaddas. Maka dari Sarah keluar kebaikan-kebaikan para nabinya Bani Israel. Dari Hajar keluarlah orang-orang yang super baik. Di antaranya yang terbaik sepanjang sejarahnya manusia adalah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Semuanya saf terdepan dalam kebaikan. Akhirnya Allah jadikan keluarga Ibrahim menjadi keluarga yang paling banyak mendominasi kebaikan sampai hari kiamat. Kita kalau sholat para hadirin baca salawat Ibrahimi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidul Majid. Ini ketika kita salat, kita selalu menyebutkan keluarga Ibrahim, keluarga Nabi Muhammad, keluarga Ibrahim, keluarga Nabi Muhammad. Dan ini Quran, salat ini dikerjakan oleh umat Muhammad sampai menjelang hari kiamat, menjelang semua orang iman wafat. Kenapa? Kata para ulama, ini ada rahasia bahwa keluarga Ibrahim itu baik pun dari Hajar maupun dari Sarah akan terus manfaat untuk umat Muhammad sampai menjelang hari kiamat. Maka nanti di akhir zaman, selepas dunia ini banyak ikhtilaf, selepas dunia ini banyak kezaliman, Allah akan datangkan Muhammad ibn Abdullah Al-Hasani yang masyhur begitu itu, cucunya Rasulullah yang akan mimpin umat Muhammad menghadapi kebatilan di akhir zaman. Dalam hadis mutawatir, akhirnya umat dipimpin oleh satu pimpinan lagi di akhir zaman. Akhirnya tegaklah yang hak, batil hampir semuanya sudah hampir dikalahkan. Sampai akhirnya Imam Mahdi sudah menguasai mayoritas dunia, sampai beliau sudah menguasai Palestina. Kemudian beliau siap-siap ngimami sholat subuh. Begitu beliau ngimami sholat subuh, sudah diqomati. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Tengah-tengah qomat, ternyata ada berita Nabi Isa turun dan sudah masuk di ruangan itu. Kata sebagian ulama, dalam sebagian riwayat, Nabi Isa itu turun di Menara Putih yang di negeri Suriah sana, negeri Syam. Begitu Allah turunkan Nabi Isa dari langit, tidak diberi tangga.
diturunkan di menara itu. Akhirnya Nabi Isa tidak bisa turun ke bawah. Supaya umat tahu Nabi Isa sudah turun. Akhirnya umat bondong-bondong sekian banyak orang menyiapkan tangga untuk Nabi Isa turun. Sengaja biar umat tahu Nabi Isa sudah turun dari langit. Dan Nabi Isa itu adalah cucunya Nabi Ibrahim, perwakilan dari istri beliau yang bernama Sarah. Maka perwakilan dari Sarah diwakili oleh Nabi Isa, perwakilan dari Hajar diwakili oleh Imam Mahdi, bareng-bareng dalam saf terdepan perjuangan agama di Palestina. Imam Mahdi mengumpulkan umat, menghancurkan yang batil. Nabi Isa ini bagiannya membunuh Dajjal. Punya bagian masing-masing. Maka Imam Mahdi pun mempersilahkan Nabi Isa untuk maju. Monggo, silahkan maju. Maka Nabi Isa bilang, ini cerita Nabi kita, Allah bukakan zaman yang akan datang pada Nabi kita. Nabi Isa bilang, tidak, tadi qomatnya untuk antum, saya tak bagian makmum saja. Akhirnya Nabi Isa makmum sholat subuh kepada Imam Mahdi. Imam subuhnya Imam Mahdi. Selepas imam sholat subuh, pintu gerbang Palestina atau pintu gerbang Masjidil Aqsa dikuyang-kuyang oleh Dajjal dan bala tentaranya. Maka Nabi Isa bilang, buka aja, pintunya dibuka. Maka begitu pintunya dibuka, Dajjal terkejut sekali, ternyata Nabi Isa sudah turun. Dan Dajjal ini kelemahannya, kalau dilihat Nabi Isa, begitu dilihat dia akan leleh seperti lilin. Maka begitu Nabi Isa menatap Dajjal, langsung mulai leleh. Dajjal lari sekuat tenaga untuk menjauh dari Nabi Isa, menjauh dari pandangannya Nabi Isa. Maka Nabi Isa tidak perlu capek-capek, Allah telah siapkan malaikat membawa terbang beliau mengejar Dajjal. Malaikat terbuat dari cahaya. Dajjal itu manusia dari keluarga Yahudi, para hadirin. Maka kalau Yahudi itu kejam setengah mati, memang begitu itu, gelarnya aja dimurkai oleh Allah. Dajjal aja dari keluarga Yahudi. Maka kalau Yahudi baik itu ya nggak cocok diceritakan dalam Fatihah kita maghdubi alaihim. Kalau masih toleran, masih beri kemanusiaan, itu bukan Yahudi. Yahudi memang begitu itu. Sekejam-kejamnya orang namanya Yahudi. Pimpinan kebatilan dari kalangan gaib itu dipimpin oleh iblis. Yang iblis itu pernah menggoda Nabi Idris. Yang Nabi Idris sedang menjahit, menggoda Nabi Idris karena Nabi Idris kok dilihat iblis pahalanya banyak banget. Di iblis itu begitu jos, dia nggak peduli, tahu Nabi itu nggak bisa digoda, tetap dia nggak mundur, tetap akan digoda. Tahu Nabi itu selalu dijaga oleh Allah, dia nggak peduli, dia ganggu. Karena Nabi Idris itu adalah Nabi yang diberi wahyu oleh Allah untuk menjahit. Maka kita bisa menjahit macam-macam sekarang itu awalnya dari wahyu. Nabi Idris begitu menjahit, masukkan jarumnya, dia mengatakan subhanallah, keluar alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Maka iblis melihat itu sumpah, wah Nabi Idris ini boyong pahala ini. Maka dia datang pada Nabi Idris, bilang, wahai Idris, Allah mampu enggak memasukkan telur di lubang jarum? Maka Nabi Idris bilang sambil menggerakkan jarum beliau ke arah matanya Dajjal, ke arah matanya iblis, mampu, langsung matanya iblis pecah satu. Maka mulai sejak itu iblis yang sudah dilaknat Allah menjadi picak, menjadi buta satu. Nah, Dajjal juga buta satu. A'war al-kadzab, si picak pembohong. Maka pimpinan kebatilan itu dari yang gaib yaitu iblis maupun dari yang zahir itu Dajjal, dua-duanya matanya satu. Maka jangan heran ahli batil di mana saja suka mata satu. Memang hawanya itu hawa iblis dan hawa Dajjal. Itu diantara kebanggaan orang-orang kalau sudah nakalnya pol itu mata satu, mata satu. Sampai di komik-komik itu kalau sudah
preman yang mata satu. Masya Allah. Mata satu ciri khas keburukan yang puncaknya. Maka Nabi Isa naik cahaya para hadirin. Sementara Dajjal dari tanah lari tunggang-langgang. Cahaya mengubur tanah secepat-cepatnya tanah, dia bukan cahaya. Maka Nabi Isa dengan begitu santainya di sayapnya malaikat sampai membawa tombak, langsung membunuh Dajjal di dekat pohon di tempat namanya Babuluddin. Di tempat namanya Babuluddin. Lah Babulut itu adalah satu tempat sekarang di tempat yang dikuasai oleh Israel. Dan pohon itu sudah ada para hadirin. Inda yuqtalu Dajjalu inda sajaratin fi Babuluddin. Dajjal akan dibunuh di dekat sebuah pohon di tempat namanya Babuluddin. Pohon itu pernah oleh pemerintah abal-abal itu mau digeser, ternyata nggak mampu, akhirnya dibuat taman. Di situ ada buat taman yang pohon ini sudah tumbuh berabad-abad. Jadi kebenaran Islam itu akan tegak lagi, tidak lama lagi, insyaallah. Maka Dajjal sebelum sampai ke Palestina itu, para hadirin, dia ini sempat mampir mau masuk ke Madinah. Dajjal itu mau masuk ke Madinah. Begitu masuk ke Madinah nggak bisa, karena Madinah itu di antara gelarnya adalah Al-Mahfudhah, satu kota yang dijaga oleh Allah dari dimasuki Dajjal. Akhirnya Dajjal ngintip dari luar Madinah, ngintip Madinah. Maka Dajjal bilang pada pengikutnya, "Zaka qasru Abyad, zaka qasru Ahmad," atau kama ja'a fil hadits. Dia bilang kepada pengikutnya, itu loh istananya Nabi Ahmad, istana putih. Jadi ketika Dajjal ngintip Madinah, waktu itu dia bilang bahwa rumahnya Nabi atau masjidnya Nabi menjadi seperti istana mewahnya dan berwarna putih. Nah, sekarang kalau kita ngintip Madinah, Madinah itu didominasi warna keputih-putihan. Maknanya akhir zaman itu sudah dekat para hadirin, maka cepat-cepat berjuang sebelum pahalanya diborong yang lain nanti. Ini Madinah sudah keputih-putihan sekarang. Berarti Dajjal sudah mau muncul, Dajjal sudah mau mati itu. Akhirnya Dajjal mati, kemudian yang diizinkan di dunia hanya yang dapat hidayah saja, sebagaimana akad awal dunia ini asalnya untuk Nabi Adam saja orang beriman, di akhir zaman hanya untuk orang yang beriman. Maka dunia dipimpin oleh Nabi Isa. Nabi Isa akhirnya menikah dan akhirnya punya keturunan. Nabi Isa akhirnya punya mertua dan akhirnya punya keturunan. Kemudian akhir pemerintahannya Nabi Isa adalah di Al-Madinah Al-Munawwarah. Inna hadza dina la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya agama ini akan balik lagi ke Madinah seperti baliknya ular ke liangnya. Maknanya pernah keluar dari Madinah, maka pusat pemerintahan Islam pindah-pindah, pindah dari Damaskus, pindah ke Kufah, pindah ke Baghdad, pindah ke Turki, masya Allah, pindah kemana? Terus pindah ke Yaman di akhir zaman, kemudian pindah lagi lepas itu ke Palestina, kemudian terakhir pindah ke Madinah. Sampai akhirnya Nabi Isa, memang dunia ini adalah tempat meninggal. Akhirnya beliau meninggal di sampingnya Nabi kita, dan dia akan dimakamkan di antara Nabi kita dengan Sayyidina Abu Bakar. Di ceritanya agama itu sudah begitu jelas sampai pimpinan terakhir umat Muhammad, yaitu Nabi Isa yang memperjuangkan syariatnya Nabi Muhammad, itu kuburnya sudah disiapkan antara Sayyidina Abu Bakar dan antara Sayyidina Rasulullah SAW, sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, yaitu baqiya fil baiti maudhi'u qabrin, masih tersisa di rumahnya Sayyidah Aisyah satu tempat yang cukup untuk satu kuburan. Inilah yang mau kita usahakan lagi, hidup sekali bagaimana borong pahala dengan sebanyak-banyaknya dengan membenarkan akidah dan mengikuti Rasulullah dengan sempurna. Kita bersyukur kepada Allah yang telah
memerintah kita untuk merasa menjadi bagian dari keluarganya Sayyidul Anbiya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Nabi adalah ibunya orang-orang beriman. Kita ini disuruh merasa bagian dari keluarganya Nabi Muhammad. Ada orang itu keluarganya ustadz, nakal nggak pantas. Keluarganya kiai, nakal nggak pantas. Keluarganya wali songo, nakal nggak pantas. Keluarganya sahabat, nakal nggak pantas. Apalagi keluarganya Sayyidina Abu Bakar, nakal nggak pantas sepol. Apalagi keluarganya seorang nabi. Bagaimana kalau keluarganya Sayyidul Anbiya? Maka rasakan, saya ini suruh merasa bagian dari keluarganya Rasulullah. Kok neng masjid malas ki piye gak pantas belas. Kok merjuangkan agama nggak berangkat-berangkat nggak pantas belas. Kok tidak mengamalkan yang wajib itu nggak pantas belas. Kok nggak perhatian kepada amal-amal sunnah ini nggak pantas belas. Maka rasakan, kita sebagai hamba Allah, umat Nabi, cucunya Nabi Adam, cucunya Nabi Ibrahim, keluarganya Nabi, cucunya Nabi Adam, cucunya Nabi Nuh, cucunya Nabi Ibrahim, dan keluarganya Nabi Muhammad. Rasakan malu kalau nggak takwa, malu kalau nggak wiridan, malu kalau nggak ngaji, malu kepada Allah, malu kalau hanya suruh 4 bulan, 40 hari aja nggak berangkat-berangkat, malu. Insya Allah kita semuanya malu para hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan ringan dalam mengamalkan agama, di antaranya kalau dia ini merasa dan meyakini, saya ini nggak berhak program hidup saya, yang berhak program hidup saya hanya Allah, badan milik Allah, harta milik Allah, maka saya akan mengalokasikannya sesuai dengan yang diridhoi Allah. Rasakan kita ini selalu satu majlis dengan Sayyidul Anbiya. Semua amalan kita oleh Allah ditampakkan kepada Nabi kita. Nabi kita kalau melihat umatnya makmurkan masjid, ngajak umat makmurkan masjid, tentu Nabi kita akan senang dapat laporan itu. Tapi kalau Nabi kita mendapatkan laporan kita malas-malesan dalam amal agama, tentu Nabi kita akan kecewa. Mengecewakan Nabi kita itu bahaya. Maka untuk itu semua kita perlu meluangkan waktu. Maka bagi alumni-alumni pesantren, teman-teman yang telah menyelesaikan pelajaran di pesantren, siapa yang siap untuk latihan memperjuangkan agama hanya 1 tahun saja. Kalau kakak kita Nabi Nuh dulu 950 tahun, kita latihannya cukup 1 tahun aja. Monggo, masya Allah. Ya, nah. Silakan. Masya Allah, sahabat sekalian, bersabar, dimohon tidak ada yang berdiri, Pak. Kita belajar menghargai majelis. Malam ini puncak istimewa kita, pertemuan kita, Pak. Dari pertemuan ini diharapkan, Masya Allah, akan dihantar rombongan-rombongan sampai ke seluruh alam, Bapak sekalian. Kita akan kirim rombongan-rombongan dari tempat ini, Masya Allah. Tolong Pak, dikasih jalan dulu Pak. Tolong tidak ada yang berdiri. Nanti kalau yang mau satu dikasih kesempatan Pak. Ya, kita belajar menghargai majelis. Ya, kita akan kirim rombongan dari tempat ini Pak, sebanyak-banyaknya. Kita berharap tidak ada satu orang yang tidak lihat berangkat dari majelis ini Pak. Ya, tidak bisa terus minimal lihat semuanya. Bersedia insya Allah Pak. Baik Bapak sekalian, yang pertama kita persilakan para alim ulama kita yang akan berangkat 1 tahun, Masya Allah. Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Silakan alim ulama kita yang akan berangkat 1 tahun, silakan Pak. Silakan. Berdiri, silakan. Kita doakan para alim ulama kita, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Semoga dimudahkan oleh Allah, Masya Allah. Silakan para alim ulama kita yang akan berangkat 1 tahun. Silakan, Masya Allah. Baik Bapak sekalian, yang berikutnya kita minta teman-teman yang sudah pernah 4 bulan ke India, Bangladesh, tahun ini juga kita berangkat semua untuk berangkat ke negara jauh.
sekarang di seluruh alam sedang menunggu kita Pak, Masya Allah, merindukan kita semua. Maka untuk itu silakan Pak, teman-teman yang sudah India, Bangladesh, Pakistan untuk berangkat ke negara jauh, paling lama sampai tahun 2025 ini, Masya Allah. Silakan berdiri Pak, silakan berdiri di tempat dulu Pak, yang sudah pernah ke India, Bangladesh, berangkat ke negara jauh, silakan berdiri dulu Pak. Silakan berdiri dulu Pak. Silakan dari majelis ini yang sudah pernah ke India, Bangladesh, kita minta semua berangkat ke negara jauh. Setiap kita layak untuk berangkat, Masya Allah. Kita jangan terkesan dengan keadaan kita. Ini usaha pilihan. Kalau Allah mau pilih, Allah berangkatkan kita. Silakan Pak, yang di belakang yang sudah pernah India, Bangladesh, berdiri Pak, untuk berangkat ke negara jauh. Silakan Pak. Silakan Pak. Bapak bukan suruh berangkat besok dengan persiapan. Silakan semuanya yang akan berangkat ke negara jauh, silakan Pak, berdiri Pak. Baik, silakan yang sudah berdiri, daftarkan nama ke belakang, silakan Pak. Kasih jalan Pak, silakan. Pastikan setiap yang sudah berdiri namanya tercatat di belakang, silakan. Jangan sampai kita sudah berdiri nama kita tidak tercatat, Masya Allah. Silakan, Masya Allah. Masya Allah. Kita doakan teman-teman kita yang akan berangkat Pak. Semoga dimudahkan urusannya, dicukupi keperluannya. Silakan yang sudah pernah ke India, Bangladesh, silakan. Tahun ini juga kita akan berangkat ke negara jauh, kirim rombongan ke Eropa, ke Amerika, Masya Allah. Silakan. Dibantu teman-teman tasjil, tidak perlu daftar ke bloknya. Silakan diatur di belakang. Silakan didudukan dulu baru dicatat namanya. Silakan. Yang lain tolong Pak, jangan berdiri Pak. Jangan tinggalkan dulu majelis, Masya Allah. Kita kasih kesempatan teman-teman kita yang akan berangkat ke negara jauh. Silakan, Masya Allah. Silakan, semoga Allah terima niatnya, Allah kabulkan, Masya Allah. Silakan, Masya Allah, yang akan berangkat negara jauh. Baik Bapak sekalian, yang berikutnya, teman-teman yang belum pernah ke India, Bangladesh, ya, apalagi sekarang Masya Allah dari Jamuddin sudah hubungi orang tua kita di Indor, minta jemaah dari Indor Temboro sebanyak-banyaknya, ya, yang hikmat, yang berangkat. Ini kesempatan Pak, kita diminta, jangan sampai kita diminta kita tidak berangkat. Ya, tadi kita sudah musyawarah, tahun ini kita akan kirim sebanyak-banyaknya. Silakan Pak, yang akan berangkat India, Bangladesh, berdiri dulu di tempat. Silakan. Setiap kita ini layak, ya, kita semua layak untuk berangkat, jangan terkesan keadaan. Silakan berdiri Pak, yang akan berangkat India, Bangladesh, silakan dari masing-masing provinsi, silakan. Yang di belakang berdiri Pak, silakan berdiri, niatkan dulu nama kita. Silakan berdiri Pak, yang akan berangkat India, Bangladesh, silakan. Sekarang sudah banyak kemudahan. Kemarin teman kita sudah sampai ke Jamuddin, bagi kadar semua kemudahan, di perjalanan mudah, ya, di imigrasi mudah, ya, disambut di Jamuddin, Masya Allah. Silakan Pak, yang akan berangkat India, Bangladesh, orang-orang lama hikmat di Jamuddin, Masya Allah. Silakan Pak, yang di belakang semua, silakan. Dengan keyakinan Allah berangkatkan kita, silakan berdiri lagi Pak, di belakang, silakan yang akan berangkat India, Bangladesh, silakan. Masya Allah, silakan berdiri Pak. Boleh, yang sudah berdiri silakan ke belakang. Kemarin barusan berangkat 11 orang, Masya Allah. 11 orang. Silakan ke belakang Pak, terus Pak, nanti ini Pak, silakan. Yang akan India, Bangladesh, silakan ke belakang. Daftarkan nama Pak, yang sudah berdiri, pastikan namanya tercatat, silakan. Nanti Pak, ini khusus yang ke India, Bangladesh Pak. Silakan. Yang India, Bangladesh, silakan, Masya Allah. Silakan Pak. Yang di luar, yang di belakang, daftarkan juga Pak. Silakan. Pastikan nama kita tercatat. Teman-teman tasjil dibantu, dikondisikan, silakan. Sekarang yang akan berangkat 4 bulan, 40 hari, berdiri Pak. Yang tes ataupun yang lihat, berdiri Pak. Silakan berdiri. Insyaallah. 4 bulan 40 hari. Silakan. Sertai dengan musyawarah tentu saja, Masya Allah. Silakan. Berdiri Pak. Belum bisa nih tes, kita lihat. Berdiri. Sabar Pak. Silakan yang 4 bulan 40 hari, termasuk jemaah yang sudah bergerak, berdiri Pak. Berdiri. Boleh ke belakang Pak.
Daftarkan pelan-pelan. Silakan langsung ke belakang. Insyaallah, silakan. Silakan langsung ke belakang. Musafahannya nanti Pak, tolong Pak, kasih orang tua kita Pak. Sabar, nanti ada musafahah Pak. Sekarang yang mau berangkat dulu, daftarkan nama nanti Pak. Silakan. Daftar Pak, silakan Pak. Yang ini musafahah nanti. Silakan, berangkat jangan 40 hari silakan. Silakan Pak. Masya Allah silakan Pak. Nanti ada musafahah Pak. Silakan. Nanti Pak, kasih orang tua kita Pak. Sekarang yang 40 hari dulu silakan. Iya, langsung ke belakang Pak. Ya, nanti musafahah nanti Pak. Nanti ada kesempatan silakan. Teman-teman yang akan 40 hari Pak. Silakan. Pastikan nama kita tercatat. Silakan, Masya Allah. Semoga majelis kita diterima oleh Allah, diberangkatkan semua, Masya Allah. Silakan, Masya Allah. Silakan 4 bulan 40 hari, silakan Pak. Daftarkan nama ke belakang, silakan. Silakan Pak. Nanti Pak, kasihan orang tua kita Pak. Silakan Pak, nanti ada musafahah Pak. Masya Allah, silakan. Masya Allah, silakan. Yang akan berangkat 4 bulan 40 hari, silakan Pak. Teman-teman taskil yang sudah daftar tercatat, suruh masuk lagi ke dalam. Kasih kesempatan yang akan 4 bulan 40 hari biar tercatat. Sekali lagi bapak-bapak yang sudah berdiri, sudah buat pengorbanan, mujaadah, pastikan namanya tercatat Pak. Semoga dapat doa orang tua kita nantinya. Masya Allah, silakan nanti Pak. Silakan. Ke belakang, silakan Pak, langsung ke taskil Pak. Silakan langsung ke taskil, silakan kita tes ketepatan teman-teman kita. Masya Allah. Silakan, Masya Allah. Daftarkan nama. Silakan, Masya Allah. Kita doakan teman-teman kita semua yang sudah niat, semoga dimudahkan, disukupkan semua keperluannya. Masya Allah. Silakan bapak-bapak yang berangkat dengan sekemampuannya 10 hari, 3 hari, silakan Pak, berdiri Pak. Daftarkan namanya. Masya Allah. Silakan, Masya Allah. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Insyaallah kita persiapan hikmat apa Isya? Ya. Persiapan salat Isya insyaallah. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, Masya Allah. Bapak sekalian, tidak perlu tergesa-gesa, disiapkan waktu. Ya, yang akan satu silakan ke belakang, silakan. Insyaallah persiapan yang mungkin mau satu dan sebagainya, insyaallah diberi waktu.